Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh pertemuan ke-8. Kali ini kita akan membahas skewness dan kurtosis. Selamat mengikuti. Baik, terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung tepat waktu. Kita di pertemuan ke-8. Materi kita hanya dua, yaitu skewness dan kurtosis. Kedua statistik ini digunakan untuk mengamati bagaimana bentuk distribusi data. Kalau skewness itu kaitannya dengan apakah bentuk distribusi datanya simetris atau menceng, ya. Tapi kalau kurtosis, kita bicara tentang puncak atau bentuk keruncingan dari distribusi data. Nah, sekarang kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan skewness. Tadi kalau di bahasa Indonesia, skewness itu kemencengan dari distribusi data. Kenapa sampai data ada bentuk distribusi yang simetris, ada yang menceng? Kalau bentuk distribusi datanya simetris, maka tidak ada nilai-nilai ekstrim yang mempengaruhi pergerakan nilai rata-rata. Sebaliknya, kalau data itu mengandung nilai ekstrim kecil atau besar, ya, dengan jumlah frekuensi yang sedikit, maka akan membentuk sebuah kurva yang memiliki ekor. Jadi kenapa kurva itu memiliki ekor? Karena ada satu nilai ekstrim yang frekuensinya sedikit, tapi ada. Contoh kasusnya di data pengeluaran. Orang-orang yang pengeluarannya misalkan satu bulan di atas 100 juta atau 200 juta, itu kan nggak banyak. Tapi faktanya ada. Ketika data pengeluaran bisa dibuat kurvanya, maka akan muncul ekor atau tail. Kalau frekuensi yang sedikit ini berasal dari nilai data yang besar, maka akan membentuk ekornya ada di sebelah kanan. Karena ekornya di sebelah kanan, efeknya rata-rata juga ketarik ke sebelah kanan, sehingga nilai rata-rata akan lebih besar daripada mediannya. Maka muncul istilah menceng kanan atau positively skewed. Jadi skewness-nya atau kemencengannya positif karena rata-ratanya terletak di sebelah kanan median atau lebih besar daripada median. Itu akibat ada satu nilai data yang ekstrim, yang besar, dengan frekuensi yang sedikit. Contoh paling sederhananya tadi data pengeluaran. Orang-orang yang gajinya atau pengeluarannya besar banget, itu kan nggak banyak, ya. Sebaliknya, ada juga kasus di mana nilai datanya sangat kecil tapi frekuensinya sedikit. Nah, kalau dibayangkan nilai kecil, frekuensi sedikit, karena nilai kecil itu selalu di sebelah kiri, maka akan membentuk ekor di sebelah kiri. Dan rata-rata yang terbentuk juga akan mengikuti ke arah sebelah kiri. Oke? Sehingga kita sebut dengan negatively skewed, atau skew-nya atau kemencengannya negatif, atau kita sebut dengan menceng kiri. Nah, sampai di sini teman-teman jangan sampai salah lagi pengertian dari menceng kanan, menceng kiri sama simetri, ya. Jadi posisinya ditentukan oleh ekornya, bukan oleh bukitnya. Ya, kalau saya pakai bahasa sederhana seperti ini. Coba ada yang bisa mengulang nggak, Pak Melina? Bagaimana membedakan antara kurva menceng kanan, menceng kiri sama simetri dengan bahasa sendiri, ya? Ya Pak, baik. Kalau kurva simetris berarti datanya itu yang data yang di tengah-tengah itu antara kanan sama kiri ekornya sama. Jadi sebentar, kalau simetris itu lebih ke yang tengah itu tinggi gitu loh Pak.
Kalau yang menceng kiri itu tadi nilai yang kecil frekuensinya itu sedikit, jadi membentuk ekor di sebelah kiri, otomatis rata-rata akan ketarik ke sebelah kanannya, jadi ekornya gini terus tinggi. Tapi kalau yang menceng kanan itu nilai yang kecil itu ada banyak frekuensinya, jadi membentuk ekor yang berada di sebelah kanan, yang di data tinggi, data besarnya, gitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Dalina. Yang perlu dikoreksi, baik menceng kiri atau menceng kanan, frekuensinya sama-sama sedikit, tapi nilainya yang membedakan. Nilai datanya, kalau menceng kanan, nilai datanya besar. Jadi kalau di bahasanya Anderson itu high frequency of high data, jadi nilai data yang besar tapi juga sedikit. Berarti kalau mau menjabarkannya itu ya Pak, berdasarkan nilainya. Kalau tadi kan saya kan menceng kanan itu kan melihat dari nilai yang kecil tapi frekuensinya banyak. Jadi kalau mau mendefinisikannya berdasarkan itunya, X-nya. Nilainya besar. Maaf ya Pak. Kalau menceng kiri, nilainya kecil, frekuensi sedikit dan nilai sangat kecil. Ya. Itu sama-sama ekstrim. Iya Pak. Baik, saya tes lagi untuk yang kiri, maksudnya coba jelaskan dari pegangan kiri dan sebelah. Apa saya Pak? Sudah, Mas, sudah. Oke. Jadi kalau simetri itu artinya median, rata-rata, dan modus berada pada satu nilai yang tertentu gitu. Jadi semuanya, jadi median sama dengan modus, sama dengan rata-rata juga. Nah, kalau menceng kanan itu disebut apabila ada data pencilan atau yang data ekstrim yang sifatnya itu besar banget gitu Pak. Jadi rata-rata ketarik ke kanan, tapi median, modus, dan meana ada di sebelah kiri gitu. Jadi bentuknya kayak nonjolnya di sebelah kiri cuman ketarik ke kanan gitu Pak. Nah, kalau menceng kiri sebaliknya dari menceng kanan itu. Jadi ada data pencilan yang atau data ekstrim yang besarnya itu kecil banget Pak. Jadi nilai ekstrimnya kecil gitu Pak. Ini sudah saya jelaskan tadi di mobil, kemudian distribusi, ada simetris, menceng kanan, menceng kiri, udah saya jelaskan. Nah, ini tadi Huda udah sampaikan bahwa kalau simetris, posisi rata-rata, media, dan modus ada di satu titik. Ya, kalau menceng kiri ingat nih, kiri, berarti yang di kiri adalah rata-ratanya, di tengah-tengah median, di sebelah kanan modusnya. Kalau menceng kanan, berarti yang kanan adalah rata-ratanya. Ingat ya, rata-rata akan ikut kepada nilai yang ekstrim. Bicara tentang skewness, bicara tentang kemencengan, berarti kita bicara tentang satu nilai ekstrim yang frekuensinya sedikit. Aku bilang ekstrim kanan, berarti rata-rata akan ke kanan, posisi rata-rata akan di kanan, lebih besar dari median, lebih besar dari modus. Median itu kan namanya juga nilai tengah, akan selalu berada di tengah-tengah, di antara modus dan rata-rata. Clear ya? Pak, maaf Pak, motong. Itu Silakan. ketutupan Pak. Apanya? Apa? Slide-nya ketutupan. Ketutupan sama ini ya, ketutupan sama gambar-gambar kalian. Iya. Oke, sekarang udah kebuka ya. Udah Pak, makasih Pak. Ya, makasih. Good. Nah, kalau digambarkan seperti ini, ya. Nah, sekarang teman-teman kalau yang buka laptop di internet, kalau pengen tahu bentuk skewness kayak apa, ini ada alamat SPSS tutorial skewness. Di sini penjelasannya sangat apik. Saya coba buka ya, biar teman-teman bisa lihat.
agak nyantai belajarnya karena materinya sedikit, tapi penting pemahaman teman-teman mendalam soal ini. Oke, skewness, quick introduction, example, and formulas. Di sini teman-teman bisa belajar bagaimana skewness dihitung, termasuk di SPSS dan Excel, ya. Nah, ini gambarnya nih, positive atau right skewness example. Contoh nih kayak gini. NTSS punya 1.000 orang ya yang dites untuk tes psikologi. Tes 5, the test score have skewed 2.0. Histogramnya seperti ini. Kelihatan. Nah, ini kita bilang right skewness, positive skewness. Karena apa? Nilai ekstrim yang nilainya besar yang tadi ya, a few very high values. Ini very high values-nya itu di angka segini kan. A few-nya ini sedikit banget dibandingkan dengan yang di sini. Sehingga membentuk grafik menceng ke kanan. Ya. Nah, kemudian ini yang negatif nih. Contohnya apa nih? Ini a few very low values-nya ada di sini gitu. Jadi untuk grafiknya kelihatan. Nah, sementara untuk yang simetri bentuknya kayak gitu. Nggak ada nilai ekstrim yang dominan. Ya, jadi ini contohnya, contoh untuk skewness di SPS tutorial. Di sana diperkenalkan tuh ada population skewness. Jadi kalau rumusnya dari data populasi betul yang ada di buku Pak Pranto tadi, menggunakan pendekatan kalau sigma x dikurang mu pangkat 3 dibagi n itu namanya momen ya, statistik momen namanya, dibagi standar deviasi dari populasi pangkat 3. Itu betul sesuai dengan yang di buku Pak Pranto. Tapi kalau untuk sampel rumusnya yang ini yang dipakai ya. If you data hold a random sample from some population, dari beberapa populasi, gunakan rumus skewness untuk sampel. Nah, ini yang saya cuplik dan ini saya edit dari bahan pengajaran yang sebelumnya. Ya, nah ini cara prakteknya di Excel. Ya, di Excel kalau teman-teman sama dengan skew, ini berarti sampel. Tapi kalau skew titik P berarti dari populasi. Nah, kalau di SPSS gimana? Nah, di SPSS ada di sini ya. Ambil dari, boleh pakai analyze compare means atau dari ini kalau SPSS lama. Kalau SPSS baru bisa pakai menggunakan deskriptif. Nanti dicari ada skewness, ada basis. Ya. Oke, cukup. Nah, jadi eksplorasi pengetahuan teman-teman bukan cuma dari paparan PPT-nya aja gitu, dari buku Anderson, buku Johnson, masuk dari website itu untuk memperkaya pengetahuan kita. Nah, saya kira untuk skewness sampai situ, tuh. Ya, teman-teman pengertiannya dipahami, cara ngitungnya juga dipahami. Nah, yang berikutnya adalah kita bahas kurtosis. Oke, sebelum ke kurtosis ada yang mau nanya nggak? Saya, Pak. Apa? Saya, Pak. Sudah. Ya. Oke, silakan. Saya mau nanya, Pak, kenapa nilai skewness itu dari min 3 sampai 3 doang, Pak, range-nya? Range-nya? Iya, saya ada baca buku, dibilang begitu di bukunya. Pak, sekarang dibuka rumusnya ya. Mungkin nggak menghasilkan bahwa angka terbesar yang 3 kurangnya min 3. Dari mana angka 3? Biasanya yang suka menurunkan rumus nih siapa? Ria. Chandra.
Pak Arya, berapa nilai maksimum dan minimum dari rumus Skewness? Betul nggak bahwa itu maksimumnya 3 dan minimumnya 3? Sepertinya betul Pak, harus diturunkan pakai diferensial Terhadap kan yang gantikan XI-nya Pak. ya Setiap X-nya ya. X. Iya. Oke, karena kita menggunakan pendekatan momen ketiga. Nah, iya, nanti ada 3-nya. Ada 3 di depan kan ya. Jadi 3-nya itu maksimum atau minimum. Sementara Iya, gitu dulu udah ya. belum dicoba. Nanti Mas Arya tolong dibuktikan bahwa Skewness itu posisinya antara min 3 sampai dengan 3. Baik, Pak, terima kasih Pak. Oke. Yang lain? Izin bertanya Pak. Silakan Mas Arya. Maksud Bapak tadi bisa transformasi itu misalkan Skewness-nya itu dikit banget ya Pak. Terus kita buat kelas-kelas gitu, kita pindahkan kelasnya sedikit ke arah yang kurang menceng gitu, bisa jadi distribusi normal gitu apa gimana Pak? Oke, di paparan slide terakhir ada cara mengatasi distribusi data yang Skewness yang menceng. Salah satunya adalah dengan menggunakan transformasi log atau LET. Kalau data pengeluaran, ya ini contohnya ya, kelihatan nggak? Tadinya Skewness gini nih, ini 30, ketika dilengkan kan 3,4, 32 ketika dilengkan berapa? Karena ada pengaruh learn, nilai yang tadinya berbeda ratusan, ketika dilengkan kan tinggal sedikit ya bedanya. Nah, sehingga bentuk grafiknya menjadi seperti simetri. Tapi teman-teman nanti kalau sudah melakukan namanya transformasi, tetap yang kita analisa adalah data yang ini. Ya, data yang ini setelah dapat rata-ratanya dikembalikan ke data asalnya berapa. Contoh ya, kalau misalkan ini kita proses, kalau rata-rata ini kan nanti akan mengarah ke 400 atau ke 500, ya enggak? Ketika sudah dilearnkan, nanti nggak terlalu jauh tuh dari angka-angka di sini, ya. Nah itu dikembalikan lagi ke Y-nya. Jadi tetap yang dianalisa adalah data aslinya, bukan data transformasinya. Itu Mas Arya. Kalau kita buat pindah kelasnya dikit gitu boleh Pak? Caranya? Kan ada itu kan pakai yang rumus Sturges itu Pak. Oh, Sturges kemudian pakai Lenz. dibuat tabel distribusi frekuensinya dulu gitu. Iya. Yang dimaksud dengan transformasi itu bukan seperti itu. Transformasi itu mencoba melakukan perubahan terhadap nilai asal dengan rule tertentu, misalkan learn atau dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi kalau itu mau dinormalkan gitu. Jadi yang Mas Arya sampaikan tadi itu bukan transformasi namanya, itu hanya membuat tabel distribusi frekuensi dari data. Terus yang mau dikaji kan data ininya, data aslinya, bukan data kelompoknya. Nanti ada pelajaran tersendiri Mas Arya dan teman-teman, apa saja bentuk transformasi data. Nah khususnya ketika teman-teman belajar time series analysis, ketika data yang dibutuhkan tuh melanggar asumsi-asumsi yang dibutuhkan, terpaksa kita membuat transformasi data dulu baru dianalisis time series. Ya Pak, terima kasih. Jadi teman-teman sudah dapat yang digunakan ya, misal ini rumusnya. Kalau di Excel menggunakan skew sample, ini rumusnya ya. Teman-teman tidak lain tidak. Saya sampaikan ke Excel.
Kita pindah proses itu. Oke, sekarang kita bahas kurtosis atau keruncingan ya. Hal menarik dari bentuk data atau bentuk distribusi data dilihat dari tinggi rendahnya puncak dan suatu distribusi data ya. Nah, ini akan menghasilkan 3 bentuk. Kalau yang normal, yang biru tuh kita sebutnya mesokurtik. Itu yang distribusi normalnya. Sementara untuk yang puncaknya tinggi, karena ada nilai-nilai yang ekstrim, itu kita sebut leptokurtik distribution. Dan kalau puncaknya rendah, sehingga bentuknya landai, kita sebut platikurtik. Coba istilah-istilah ini teman-teman pahami dulu. Ya. Jadi lepto itu sama dengan skinny, maksudnya kalau kita beli baju itu yang slim. Leptokurtik. Kalau yang normal, disebutin normal, disebut meso. Plat itu datar ya, makanya disebutnya platikurtik. Oke. Nah, sekarang kenapa ada kasus-kasus yang leptokurtik? Kasus leptokurtik ini karena ada pengaruh adanya large outliers. Jadi nilai outlier yang besar. Nah, di kalangan investor, di kalangan investasi keuangan, kalau menemukan kondisi data yang leptokurtik, dia akan lebih hati-hati. Karena akan dianggap bahwa investasi di data seperti itu risiko kegagalannya lebih tinggi. Oke. Nah, sementara untuk platikurtik ini flat tails dalam arti ekornya itu datar ya. Ini karena pengaruh adanya outlier yang kecil, small outliers. Nah, justru pada kondisi seperti platikurtik ini, para investor ya, the investment is desirable for investment. Jadi orang-orang yang mau berinvestasi akan lebih senang melihat atau menemukan data yang sifatnya platikurtik. Kenapa? Karena small probability that the invest would experience extreme returns. Jadi kecil kemungkinannya return dari investasi itu akan gagal. Gitu. Jadi ini pemanfaatan keruncingan atau kurtosis. Nah, sekarang kita lihat persamaan-persamaan dari rumus-rumus yang digunakan di keruncingan. Nah, saya menyampaikan beberapa rumus keruncingan data itu bergantung kepada siapa yang mempropose. Misalkan di sini Snedeker and Cochrane tahun 1967. Menurut dia, kurtosis itu adalah perbandingan antara momen keempat dengan momen kedua pangkat 2 dikurang 3. Kalau ini yang dipakai, maka distribusi normalnya ada pada saat kurtosisnya sama dengan 0. Nah, ini dipakai di mana? Ini dipakai di aplikasi statistik yang namanya SAS. Ya. Jadi teman-teman harus paham banget nih. Ketika kurtosisnya dihasilkan dari SAS, maka pembatas distribusinya itu normal, distribusi normal ada di mana? Ada di sama dengan 0. Makanya teman-teman bisa perhatikan di sini. Oke, rumus yang kedua itu dipropos oleh Sesken tahun 2000. Nah, Sesken menggunakan yang kedua adalah Bock 1975. Kalau Bock mempropos rumus kurtosisnya tanda 3-nya dibuang. Jadi cuma membandingkan momen keempat dengan momen kedua pangkat 2. Nah, kalau kita menggunakan rumus keruncingan box,
maka batas distribusi normalnya ada di angka 3, bukan di 0 gitu. Ya. Nah, selanjutnya yang terakhir, rumus Sesken. Sesken tahun 2000 mempropos bahwa kurtosis itu adalah rumusnya seperti ini. Ya. Yang harus teman-teman perhatikan, S di sini bukan standar deviasi, tapi S2 artinya sigma Xi dikurang X bar kuadrat. S4 artinya sigma Xi dikurang X bar pangkat 4. Itu 4-nya ngacu ke sini. Nah, yang dimaksud dengan momen kedua adalah tadi S2-nya dibagi dengan N. Ini mirip apa? Mirip rumus varians, bukan? Varians populasi. Ya enggak? Jadi momen kedua itu sama persis dengan varians populasi. Nah, momen keempat yaitu S4 dibagi dengan N. Nah, varian sampel, kalau ini adalah varian populasi, varian sampelnya adalah S2 dibagi N-1. Ya. Nah, sehingga kurtosisnya adalah N kali N plus 1 dibagi bla 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 sampai bawah. Nah, ini yang dipakai di SPSS dan di Excel. Nah, distribusi normal untuk kurtosis dengan rumus ini sama dengan 0. Artinya, kalau ukuran keruncingan ini teman-teman olah dengan Excel dan SPSS, berarti yang dimaksud dengan kurva berdistribusi normal, bentuknya distribusi normal, itu pada saat kurtosisnya sama dengan 0, bukan 3. Paham ya? Sementara yang di bukunya Pak Pranto ya, Pak Pranto itu untuk kurtosis langsung dipatok. Coba kita buka bukunya, jangan sampai salah. Jadi di Pak Pranto itu menggunakan momen keempat dibagi S. Nah, di sini S yang dimaksud di sini bukan standar deviasi sebenarnya. Harusnya S2 itu adalah baru sigmanya aja. Nah, itu yang menyebabkan perhitungan menggunakan rumus di halaman 158 dengan di Excel berbeda jauh. Oh, di sini alfanya nggak disebutkan ya. Oh, pakai pembatasnya 3. Coba teman-teman buka bukunya Pak Pranto di halaman 158. Pembatasnya itu 3. Kalau pembatasnya 3, berarti kan harusnya mengacu ke rumusnya si Bock. Ya, si Bock, yaitu momen keempat dibagi M2 pangkat 2M2 itu adalah S4 dibagi N. M2 itu adalah S2 bagi N, berarti kan varian populasi bukan? Ya, varian populasi dipangkatin 2. Nah, jadi kalau mau benar bacanya, rumus-rumus 630, 629 itu adalah S-nya adalah varian populasi, bukan varian sampel. Jelas nggak teman-teman? Ya, jadi S-nya itu kalau di buku Pak Pranto adalah varian populasi. Makanya simbol-simbol statistik itu harus baku. Kalau yang dimaksud varian populasi, gunakan sigma dalam Yunani. Bukan S besar gitu aja. Nah, saya mengembalikan rumus-rumus yang dipakai di box 75 sesuai dengan referensinya. Oke, sekarang ini juga perlu di slide yang menyatakan distribusi normal jika bentuk distribusinya simetris, alpha 3 sama 0, keruncingannya medium, persekutif, alpha 4 sama 3, ini tergantung rumus yang dipakai, ya, tergantung rumus yang dipakai. Nah, ini apa yang terjadi jika datanya menceng, tadi sudah saya sampaikan bahwa bisa melakukan transformasi by natural log to log n, square root, maksudnya diakarkan, dan sebagainya. Jadi ada cara-cara mentransformasi data. Ya, jadi itu pengantar teorinya seperti itu, teman-teman. Nah, selebihnya kita tinggal praktek aja. Di bahan yang saya share di Google Classroom, itu ada 2 file Excel. Coba teman-teman perhatikan. File Excel yang judulnya kurtosis, itu saya uji coba rumus-rumus yang 3 tadi ya. Coba dihitung.
Jadi kalau di SAS hasilnya seperti itu, di Stata hasilnya seperti itu, dan di Excel dan SPSS hasilnya seperti yang di file kurtosis. Sementara yang di file kurtosis dan skewness ditambahkan dengan skewness. Oke. Nah, sekarang tinggal teman-teman silakan dicoba ya, data yang sudah saya share dicoba ngitung. Coba hitung kurtosis sama skewness-nya. Kalau ada kesulitan baru kita diskusi. Atau sudah nyoba semua? Belum, Pak. Belum. Oke, saya kasih kesempatan buat mencoba dulu ya. Ya, saya kasih waktu 15 menit sampai jam 2.33. Silahkan. Kalau menghitungnya dengan Excel gampang aja ya. Yang harus teman-teman persiapkan adalah bagaimana menghitungnya dengan kalkulator. Ya. Oke, sekarang yang mungkin kita bisa manfaatkan dari kalkulator adalah sampai batas sigma kuadrat baik varian populasi maupun varian sampel. Sisanya yang momen keempat terpaksa teman-teman harus ngitung manual tuh. XI dikurang X bar pangkat 4. Ya, kalau pakai kalkulator gitu. Artinya ketelitian teman-teman dalam menghitung skewness dan kurtosis itu tergantung dari pemanfaatan kalkulatornya. Yang pasti biasakan kalau nulis di latihan atau di ulangan, step-stepnya itu teman-teman tuliskan aja XI dikurang X bar pangkat 3, tulis gitu jumlah ke bawah. Jadi itu untuk meminimalkan kesalahan, karena kalau langsung di input di kalkulator begitu salah input, teman-teman nggak tahu cara ngapusnya kan, ngulang lagi dari awal, akhirnya waktu habis gitu ya. Saran saya begitu kalau ngitung skewness dan kurtosis dengan kalkulator. Kalau di Excel gampang ya, mau cara manual mau cara formula udah ada di situ. Oke, sekarang kita coba ngitung manual dan ngitung langsung baik dengan SPSS maupun Excel. Untuk teman-teman ada yang mau jadi volunteer enggak? Mas Wifati, kalau mau coba silakan. Gimana nih Pak? Mas Wifati mau coba sharing share screen untuk mencoba menghitung skewness dan kurtosis. Tapi secara manual dulu ya. Bisa Mas? Nah, skewness saya udah. Oh, skewness-nya udah. Ya udah, coba skewness-nya saya lihat dulu. Hasilnya udah sama persis. Ya, skewness kalau populasi menggunakan momen ketiga dibagi varian populasi pangkat 3. Oke, lanjutkan aja Mas. Nah, di situ teman-teman lihat ya, ada X dikurang rata-rata pangkat 3 gitu. Nanti dituliskan juga di kertasnya begitu. Jadi ngitungnya enak. Ini untuk skewness ya. Dengan fungsi Excel juga hasilnya sama. Nah, artinya apa kalau hasil negatif, Mas Wifati? Coba Mas Wifati bisa nggak mempraktekkan ke saya bentuk histogramnya? Betul nggak kalau dia tuh skewed negatif? Maaf Pak,
Bingung? Oke, saya tunjukkan ya. Coba di close dulu share screen-nya. Baik, teman-teman, ketika mau membuat ini distribusi histogram dari data ini ya, saya paling senang membuat histogramnya di SPSS. Kalau teman-teman mau buat ini menjadi apa namanya histogram di Excel, biasanya nanti bentuknya nggak sesuai harapan kita, karena dia histogramnya cuma kayak gini doang, rangkuman beberapa data ya. Kalau mau teman-teman bisa ubah dulu, ini 1987 nya ada berapa, ini 1987, berikutnya berapa, 1991 gitu ya, kemudian 1992. Kenapa saya pakai koma? Karena ini akan menjadi label di bawah. Yang mau kita grafikan adalah frekuensinya. Kemudian 1193 sampai 95. Nah, ini datanya, data X-nya kan. Kemudian frekuensinya 187 ada berapa? Ada 2 ya. Ini saya manual aja, ini ada 1. Kemudian 192-nya ada berapa? 4. 3-nya ada 1. 94-nya ada 2, 95 ada 1. Oke. Nah, dengan cara seperti ini, kalau dibuatkan grafiknya, kalau histogram jadi kayak gini ya. Nah, kok beda ya tampilannya? Padahal hasilnya negatif. Iya nggak? Tadi katanya Tidak ngurut ya kan Pak? kenapa? Yang nggak ngurut tuh Pak. 1987-nya di tengah, ada di tengah. Oke, kalau gitu harus diurutkan. Ya. Good. Nah, kalau gitu kita buat grafik biasa aja. Karena ini datanya udah berurut ya. Ini udah berurut. Saya buat jangan pakai ini, pakai yang biasa nih. Tapi jadi nggak kelihatan bentuk ininya, bentuk apa namanya, bentuk kurvanya nggak kelihatan banget ya bahwa ini adalah skewed negatif, ya nggak? Nah, kalau di SPSS, kita buka dulu SPSS. Kalau di aplikasi statistik bentuk distribusinya udah langsung. Kalau di video sempat saya praktikkan juga. Sebenarnya agak lambat. Nah, ini hasil kemencengannya negatif 1,03. Berarti kan kita bilang bahwa ini kemencengannya menceng kiri atau negatif skewed. Oke, teman-teman perhatikan, saya copy paste Excel-nya. Ya.
datanya di copy ke SPSS. Saya share dulu SPSS-nya. Oke, ini SPSS, share, pas sini, udah. Nah, kemudian kita buka Grab Chart Builder, scan data. Nah, di situ ada pilihan histogram. Kita tarik histogramnya. Masih kelihatan? Masih, Pak. Ya, di sini display normal curve-nya seperti apa. Oke. Oke, bentuk histogramnya kayak gini. Udah. Jadi kelihatan bahwa ekornya nih, karena ada satu data di tahun berapa tadi? 1980 berapa ini? 7, Pak. 87 ya, dia mencil sendiri. Sementara yang lainnya ada di sini gitu. Makanya disebutnya skewed-nya negatif. Negatif kan ekornya kelihatan ke sini. Kalau teman-teman mau buka dari ini, dari deskriptif statistik, kemudian ada frekuensi, masukin datanya, kemudian statistiknya diklik. Misalkan langsung aja ke skew ya, skewness. Kalau min median modusnya mau dikeluarin juga silahkan. Oke. Nah, di sini kelihatan tuh min 1,037 sama seperti yang Mas Suifati hitung. Ya, karena sudah menggunakan rumus yang sama. Perhatikan di situ bahwa min letaknya lebih kiri daripada median dan dari modus. Berarti betul bahwa bentuk distribusi dari data untuk latihan ini adalah negatif skew. Paham ya? Oke, sekarang untuk kurtosis. Coba Apriliani, kebetulan yang muncul di layar Apriliani. Selamat ya, bisa benar semua nilainya. Terima kasih, Pak. Oke. Untuk kurtosis, silakan. Ya. Ini, Pak, saya sudah menghitung yang kurtosis kemarin. Oke. Ini saya Silakan. pakai ini yang pakai rumus. Terus ini yang langsung dari Excel Oke. dan ini dari SPSS. Sudah sama semua, Pak. Hasil sama semua. Ya. Iya. Jadi tantangan teman-teman ketika ngitung kurtosis karena rumusnya panjang, ya. Coba diklik rumusnya panjang. Ingat yang atas itu adalah N kali N plus 1. Yang bawahnya N-1, N-2, N-3. Gitu. Biasanya salahnya itu di atas harusnya plus 1 malah min 1. Jadi sekarang teman-teman udah paham ya asal muasal kurtosis dan skewness yang digunakan di Excel, SPSS, bahkan di PowerPoint saya jelaskan di SAS dan Stata juga menjadi paham. Jadi nanti kalau baca kurtosis, lihat dulu nih yang ngolahnya siapa. Ya, karena ini menggunakan rumusnya siapa nih? Kita kurtosis ini? Si Bock ya, atau bukan? Sesken. Ya, karena ini menggunakan rumusnya si Sesken, maka yang menjadi dasar distribusi normal atau tidak adalah angka 0, bukan angka 3. Kalau angka 3 kita menggunakan rumusnya si Bock. Karena dia menggunakan momen keempat dibagi momen kedua dipangkatkan 2. Dia batasnya 3 gitu. Ya kurang lebih itu materi pada hari ini. Saya tidak akan lanjut ke materi berikutnya karena ini untuk pertemuan 8 hanya membahas skewness dan kurtosis. Tadinya pengganti Kamis lalu harusnya Jumat ini, tapi kok belum muncul di ini ya, belum muncul di agenda ya. Apa tidak disetujui ya? Teman-teman ada waktu lagi jam kapan kalau untuk penggantian selain Jumat?
Selasa, Pak. Selasa. Rabu ada, Pak. Oh, Selasa Rabu saya nggak bisa. Ada ratek. Senin udah diganti sama pendemo, Pak. Jadi nggak bisa. Oke, Kamis depan mungkin, Pak. Kamis Kamis- 2 sesi. Bapak ngajukan Jumat sesi berapa, Pak? Soalnya Jumat juga ada jam. Oh, Jumat ada jam, pantas ditolak. Jam Jam. agama apa, Pak? Saya Jumat Agama. ngajuin 1:30 kemarin. Nggak ada kelas, Pak. Nggak ada kan? Jadi, 1:30 ya. Ya udah, saya set lagi deh untuk Jumat depan sebagai pengganti ya. Ya, Pak. Silakan kalau ada yang mau bertanya. saya mau bertanya, Pak. Silakan, Pak Melina. Kenapa di rumusnya itu yang dipakai momen kedua sama keempat, Pak? Yang mana? Ini rumus yang keruncingan. Kan makanya momen 2 sama momen 4 kan, Pak? Di Excel. Iya, di Excel. Kalau ditanya kenapanya, saya belum paham ya kenapa Excel menggunakan rumus itu. Yang pasti tadi sudah ada 3 rumus yang digunakan di aplikasi yang berbeda kan ya. Nah kebetulan SPSS dan Excel menggunakan rumus yang sama, rumus yang siseskan tadi gitu. Mungkin juga itu rumus yang terbaru ya. Karena kan kalau dari tahunnya, siseskan itu tahun 2000 kan. Kalau yang lain kan lama-lama sekali gitu. Tapi kalau di PPT buat semua itu formula yang di SAS, Tata sama X pakai momen kedua sama keempat gitu sih, Pak. Iya, mereka menggunakan momen keempat perbandingan. Oh gini, ketika mau menghitung kurtosis sebenarnya itu dasar hitungnya adalah mereka membandingkan dengan distribusi normal gitu. Itu asal muasal seperti itu. Nah, ada case menarik dari situs. Bentar ya, saya buka dulu. Untuk menambah pemahaman tentang kurtosis, ini ada situs bagus. Kemarin saya buka, bentar ya. Oke, saya perhatikan sini ya. Oke. Ini untuk menjawab pertanyaan Femelina ya. Kita bahas di sini. Kurtosis is a statistical measure that defines how heavily the tails of a distribution differ from the tails of a normal distribution. Jadi dia membandingkan tadi ya keruncingan dari suatu distribusi terhadap distribusi normal gitu. Jadi dia pembandingnya adalah ke distribusi normal. Nah di sini teman-teman juga bisa ngelihat ada videonya, kalau tidak salah. Bentar. Nah di situs ini ya, di situs ini dijelaskan kaitannya kurtosis dengan keuangan. Apa efeknya kalau pelatih kurtik, kalau laptop kurtik seperti apa. Nah sekali lagi untuk penurunan rumus Q-ness dan kurtosis saya belum menemukan referensinya kenapa digunakan momen keempat dan momen kedua gitu. Tapi dugaan saya sih karena ini tadi bahwa kurtosis akan membandingkan ini
how heavily the tails of distribution differ from the tails of normal distribution. Gampangnya seberapa runcing dia dibandingkan dengan distribusi normalnya. Kemarin juga saya dapat dapat skewness yang penjelasannya apik banget. Sorry, bukan ini. Kurtosis ya, kurtosis. Nanti deh kalau ketemu videonya tak share. Dia bagus menjelaskan pergerakan skewness, kapan menceng kiri menceng kanan dalam bentuk video. Sementara gitu dulu ya Tambelina ya. Jadi saya belum menemukan buku yang menjelaskan kenapa penggunaan momen keempat dan momen kedua untuk menghitung kurtosis. Gitu. Yang lain? Ada lagi? Saya bertanya Pak. Silakan. Ini siapa, Mbak Isna? Nabila Pak. Oh, Nabila. Sorry, saya nebak-nebak suara. Oke, Nabila. Kalau kita ngitungnya manual kan rumus kurtosis itu banyak ya Pak. Kita pakai yang mana? Manual di sini artinya waktu kita misal ngerjain UAS gitu Pak. Kan ada 3 tadi. Kita pakai yang terakhir atau yang mana Pak? Karena saya dosennya moderat, teman-teman bisa yang mana silakan. Kecuali kalau disebutkan hitung kurtosis dengan Bock, hitung kurtosis dengan Sesken. Kalau nggak disebutkan, silakan teman-teman mau pilih yang mana. Ya, dalam memeriksa soal ulangan, saya tidak pada posisi kalau nggak A salah gitu. Jadi justru saya lebih menghargai ke reasonnya, ke alasannya. Kenapa menghitung dengan ini? Ya, karena ini yang paling gampang. Misalkan kayak Bock, cuma ingatnya M4 bagi M2 pangkat 2. Ya udah terserah gitu. Itu yang paling simpel. Ya sebenarnya Bock itu yang dikutip di mana? Di bukunya Pak Pranto. Cuman penjelasan S-nya, karena kami di statistik kalau menerjemahkan S itu sudah pasti standar deviasi sampel gitu. Padahal di kurtosis S-nya itu adalah mengacu ke standar deviasi populasi sebenarnya. Karena pembaginya N, bukan N-1. Itu aja sih Nabila. Baik, terima kasih. Terima kasih Nabila. Yang lain? Kira-kira materi ini bisa dipahami nggak? Secara penjelasan, secara rumus, kemudian dan cara penghitungan. Jadi selama kita belajar statistik deskriptif, teman-teman akan diminta menjelaskan apa itu statistiknya, apa rumusnya, bagaimana menghitungnya, dan terakhir bagaimana interpretasi data. Pak, izin bertanya Pak. Oke, silakan Mas Sofi. Bacanya Sofi apa Sowi sih? Sofi Pak. Sofi. Kalau di India Sowi ya. Lanjut Sofi. Itu Pak, outlier itu apa Pak? Terus kenapa distribusi normal kurtosis itu harus yang mesoportik baru normal? Maksudnya kan padahal si kurtosis ini nggak mempengaruhi si mean modus sama mediannya Pak. Maksudnya bisa aja mereka sama-sama di tengah, cuman lebih runcing gitu Pak. Ya, makasih. Gini, Sofi, kebanyakan analisis statistik itu diturunkan dengan asumsi bahwa distribusinya normal. Ya, jadi kalau distribusinya berbeda, itu nanti analisisnya juga berbeda. Karena itu pengenalan kita terhadap bentuk distribusi data itu akan menentukan selanjutnya kita mau evaluasi menggunakan tools yang mana gitu. Kalau memaksakan toolsnya yang tadinya didesain dengan distribusi normal tanpa mengganti tools ya,
misalkan kita memiliki distribusi yang sangat runcing, leptokurtik. Kemudian kita paksakan tuh teknik analisisnya menggunakan analisis yang sebetulnya didesainnya pada saat distribusinya normal, akan menjadi nggak pas. Itu Mas. Jadi terus tadi di kalangan analis keuangan, kalau menemukan kasus yang bentuk distribusinya leptokurtik, berarti kan meruncing gitu ya, meruncing, mau menyempit. Nah itu mereka malah khawatir return dari investmentnya, return taruhlah peluang untuk memperoleh keuntungan dari orang berinvestasi di kondisi keuangan dengan data yang leptokurtik itu lebih berisiko rugi gitu dibandingkan dengan yang plati. Kalau plati kurtik malah ada kecenderungan untuk lebih menguntungkan. Itu Mas Sofi. Ya, jadi jarang sih dibahas pemanfaatan kurtosis itu. Lebih banyak yang disinggung itulah skewness-nya, menceng kiri, menceng kanan. Kalau sudah kelihatan menceng kiri, menceng kanan tuh udah gelisah tuh, karena rata-rata nggak bisa dipakai. Terpaksa dilakukan transformasi. Itu Mas Sofi, udah kejawab semua belum pertanyaannya? Yang outlier, Pak. Oke, outlier data-data kalau didefinisikan misalkan kita batasi rata-rata yang melebihi nilai data yang melebihi rata-rata ditambah 2 kali standar deviasi sebagai outlier, boleh, atau 3 kali standar deviasi sebagai outlier juga boleh. Jadi dia tuh kalau di grafik kita pernah belajar ini belum, box plot. Coba ya. Saya ada yang kelewat nggak dalam mengajarkan box plot? Oke, perhatikan sini teman-teman. Jadi kalau saya buat box plot dari cara buatnya, sekalian ya saya ajarkan dulu. Cara membuat grafik box plot, ini untuk menjawab pertanyaan Sophie tentang outlier. Kemudian pilih grafik di all chart-nya ada box plot, bentuknya kayak gini. Oke, nah box plot ini isinya apa? Yang X ini adalah rata-ratanya, kemudian yang garis ini adalah mediannya. Oke, kemudian yang ujung sini adalah kuartil ketiga, yang bawah kuartil pertama. Kemudian nah ini adalah batasan dari misalkan, coba kita hitung dulu ya. Kita hitung dulu standar deviasinya berapa di sini. Supaya bersih, taruh dulu. Oke, sekarang kita membahas tentang outlier ya. Rata-rata standar deviasi sudah ada. Nah ini ya, ini tak hapus. Misalkan kita tetapkan bahwa outlier itu adalah data yang berada di rata-rata ditambah 1 kali standar deviasi atau 2 kali atau 3 kali di sini ya. Rata-rata ditambah plus minus ya, plus minus 3 kali SD misalnya. Berarti batasnya berapa? Rata-rata ditambah 3 kali standar deviasi. Itu sampel dulu. Nah, 1999,561. Artinya, kalau ada nilai data lebih dari ini, kita akan anggap sebagai outlier. Oke, kita sekarang tambahkan 1 baris di sini. Misalkan saya tambahkan data ke-12 yang angkanya 2000. Ini ya, 2000. Misalkan ini diganti 2000. Nah ya. Nah, teman-teman lihat di sini ada 1 titik 2000. Ya. Itu di luar
di luar box plotnya. Nah, itu disebut dengan outlier. Oke. Jadi kalau 2 kali standar deviasinya berapa? Rata-rata ditambah 2 standar deviasi sekian, 2002. Nah, ini kita batasi dulu ini berapa ya? Ini 5, 187. Yang ini tadi ini angka aslinya berapa? 1995 kan ya. Ketika 1995 tidak ada nilai data yang dianggap outlier karena masih berada pada nilai rentan yang wajar gitu ya. Jadi biasanya menggunakan batasan tadi, pada batasan rata-rata plus minus 2 kali standar deviasi. Oke. Nah, ketika ini saya ganti dengan tadi misalkan 3000 atau 2000, maka box plotnya langsung anggap bahwa yang 3000 ini outlier nih. Yang 2000 juga sama outlier. 1500 malah dia outlier negatif kan ya. Berapa? 1996 itu masih bukan outlier, masih bisa ya. Begitu 2000 udah muncul outlier. Itu Mas Sofi ya. Jadi pengertian outliernya ada yang menggunakan pendekatan rata-rata ditambah plus minus berapa kali standar deviasi, disepakati aja di awal. Baik, Pak. Oke, silakan teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Izin bertanya Pak. Nah, silakan. Saya mau nanya yang tentang bentuk distribusi itu Pak. Misalnya seandainya mediannya yang lebih besar, dia masuk ke distribusi mana Pak? Nggak bakal mungkin ada median di luar modus atau gini, urutannya selalu rata-rata median modus atau modus median rata-rata. Kasus kita yang kemarin Pak, kalau nggak salah kita pernah ngerjain soal mediannya lebih besar, walau memang beda koma sih Pak. Oh gitu. Ya sekarang posisinya ditentukan dari posisi rata-rata dengan median aja. Karena kan kita membandingkan dua ukuran yang menggambarkan bahwa dia rata-rata kan ukuran pemusatan. Kemudian karena rata-rata ini nggak robust, diganti sama median sebagai penggantinya untuk yang datanya mengandung outlier kan. Ya. Jadi ketika rata-ratanya lebih besar dari median, maka otomatis dia akan menceng ke kanan. Rata-rata lebih besar dari median, berarti kan rata-ratanya ketarik ke nilai yang besar, very high. Gitu. Tapi kalau rata-rata kurang dari median, berarti rata-ratanya ngikutin nilai ekstrim yang kecil, berarti dia menceng kiri. Itu aja. Iya. Nah, makasih Pak. Sama-sama. Ingin bertanya Pak. Silakan, Alia. Di Excel saya itu pas mau ngeklik yang rumus skew yang buat populasi kok nggak ada ya Pak? Cuma ada skew yang buat sampel. Berarti versi Excel-nya perlu di-update Mbak. Terus yang Excel. buat pelatihan tadi gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau nggak bisa. Oke. Yang penting ngitung manualnya bisa. Ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Kasih. Ayo, ada lagi? Kita masih banyak waktunya nih, masih sejam. Saya nggak memberikan latihan ini ya, nggak memberi latihan secara khusus ya. Teman-teman latihan sendiri dari berbagai buku yang ada ya. Oke, silakan Mas Arya. Izin bertanya, itu kurtosis yang populasi sama kurtosis sampel kok kalau kita pakai rumus yang dari dikurangi 3 kok menghasilkan hasil yang beda ya Pak? Jadi pelatih kurtik sama
sama yang satunya itu, Yang mana? sama leptokurtik. Kesimpulannya atau gimana? Kesimpulannya, Pak. Bisa share screen? Saya share ya, Pak. Ya, enggak. Yang ini, Pak. Mhm. Ini kan belum dikurangi 3. Oke. Yang rumus yang sebelum dikurangi 3 yang mana? Yang gini, Pak. Oke. Terus? Kalau dikurangi 3 kan berarti normalnya jadi 0. Mhm. Jadi Ini skew-nya menghasilkan negatif. Kurtosisnya negatif. Kalau sebelumnya berapa? Ini kan sama aja, Pak, dikurangi 3 sama Ya, kan 3. pembatasnya 3. Iya, Kalau di bawah 3 kan jadinya apa? di bawah 3 berarti Negatif. platikurtik. Platik. Kalau negatif berapa? Kalau negatif ya juga platikurtik juga. Ya berarti kesimpulan sama. Enggak, maksud saya yang kurtosis sampel, Pak. Oh, kurtosis sampel. Terus? Ini kan normalnya 0. Mhm. Berarti ini lebih dari 0, berarti kesimpulannya untuk sampelnya leptokurtik. Coba, yang ada rumus untuk sampel kan hanya kurtosisnya. Sorry. Nah, ini. Di kurtosis kan kita nggak ada yang sampel, nggak ada populasi ya, Mas? Eh, Yang ada skewness yang itu. ini, Pak. Ini populasi kan? Yang mana? Yang ini. Enggak, itu kita nggak bicara populasi kalau di sini. Itu namanya momen. Jadi statistik momen itu pembaginya n, bukan n-1. Oh, ini tetap sampel semua berarti. Tetap sampel semua, iya. Itu bicara momen. Ya, kalau begitu kok ini hasilnya beda ya? Kalau malah Yang mana? beda. Yang mana? Ini. Berarti ini malah kurtosis saja kok jadi beda. Sorry, bedanya gimana? Saya belum nyambung. Ini kan kurtosis. Katanya tadi kurtosis cuma sampel, berarti ini kurtosis ini. Sampel. Mhm. Nah, ini kan saya ngitung pakai S4, terus dibagi sama jumlahnya N, terus dibagi sama standar deviasi populasi. Jadi saya pakai rumusnya ini. Oh, Rumusnya Snackdor ini. itu Mas Arya kurungnya salah kayaknya. Ini di punya Pak juga sama ya, Pak. Mana? Ya jadinya ini 2,767. Terus? Bentar. Oke. Tadi saya ngitung juga sama kayak Arya, Pak. Hasilnya, Pak, beda gitu kalau ditarik kesimpulan juga. Coba buka file saya gimana? Yang ini, Pak. Oke. 2,67 ini. 2,76. Ya. Iya. Mhm. 2,76 sama yang ini. Mhm. Jadinya kan Oh, iya. tarik kesimpulan beda. Bukan gini. Sorry. Ini di file kurtosis ya. Iya. Di file kurtosis ini saya memberi catatan untuk di kurtosis yang di sini menggunakan kurtosis yang rumus yang di bawah, yang Sesken. Oke. Nah, kita buka dulu.
Jadi file Excel untuk kurtosis ya, yang ada perbandingan SPSS menggunakan kurtosisnya ya. Kurtosisnya itu yang 0,446 itu menggunakan Sesken. Oke. Kemudian yang SAS itu menggunakan Cochrane kurtosisnya. Udah. Kemudian yang Stata itu menggunakan rumus Seaborg. Oke, jadi yang perbandingan SPSS, SAS, dan Stata itu menggunakan rumus yang berbeda. Nah, sekarang yang di sheet Excel, kurtosis di sini masih menggunakan kurtosisnya si Borg ya. Betul nggak? Di Excel pakai Sesken, Pak. Ya, makanya di sheet itu kurtosis yang saya itu masih bawaan copy paste dari sheet sebelumnya, dihapus aja. Jadi Excel itu harusnya kurtosisnya dihitung yang ada di SPSS itu dipindahkan 0,446649. Untuk Jadi, kesilan yang berbeda gimana, Pak? Yang mana? Ini kurtosis yang ini kan jadinya beda kesimpulan sama yang ini. Kurtosis yang mana? Ini kan kurtosis yang pakai itu, Pak. Yang pakai Seaborg. Seaborg. Jadinya kan beda sama Seaborg kan batasnya 3. Ya. Iya. Di bawah 3 kan berarti negatif skewed. Sorry, kurtosis kok skewed. Kalau di bawah 3 kan plati ya. Iya. Nah, yang SPSS? Yang SPSS kan di atas 0. Oh gitu. Di atas 0. Dia lepto. Menjadi lepto. Ya. Kalau di SAS saya bandingkan. Kita simpulkan dulu ya dari kalau SPSS dapatnya lepto, SAS dapatnya plati. Kemudian yang Stata plati juga. Excel pakai yang 0 ya. baru. Lepto ya. Iya, lepto juga. Ya memang karena masing-masing mempropos statistik kurtosisnya mungkin beda latar belakangnya ya. Nah justru pertanyaan kayak gini bisa dicari tuh Mas Arya. Kenapa si Cochrane, Borg sama Sesken menyimpulkan berbeda untuk data yang sama? Saya juga ingat tadi Bapak di slide itu ada yang kayak gini, ini buat rumus populasi, Pak. Yang mana? Rumus ini Schneider, Cochrane ini sama Borg itu buat rumus populasi. Kebetulan di kurtosis tidak dibedakan rumus populasi dan sampel seperti di skewness, Mas Arya. Iya, mungkin. Ya. Jadi itu tadi, ketika kita menganalisis data berarti harus mencantumkan rujukannya. Kalau menurut gitu ya, kalau setelah dihitung dengan rumusnya Seaborg, kita peroleh angka yang di bawah. Borg itu di bawah berapa? Borg itu di bawah 3 ya. Di bawah 3 ya kita katakan plati-kurtik gitu. Jadi kita mengacunya bukan ke pendapat sendiri, tapi pendapat berdasarkan rumus yang digunakan. Oh iya. Ya sementara gitu dulu. Ya cukup jelas. Terima kasih Pak. Saya sama-sama share screen ya. Oke. Ya semakin didalami teman-teman akan semakin penasaran gitu ya. Ini kok beda. Kemudian apa kesimpulan yang harus kita ambil? Nah, di sini pentingnya orang-orang statistik itu merujuk kepada referensi yang jelas, yang pas.
Dan itu tidak akan disalahkan karena kan kita merujuk kepada si penyusun formulanya, penyusun rumusnya. Nah, akan keliru kalau rumus yang dipakai apa, ngolahnya pakai apa, disimpulkan semua sama, pembatasnya 3. Nah, itu yang saya kritisi dari buku yang Pak Pranto tadi tulis gitu ya. Pak Pranto itu dasarnya 3 berarti karena mengacu ke rumusnya Bock gitu loh. Dan S di sana bukan S standar deviasi, tapi standar deviasi populasi harusnya. Saya mengistilahkan standar deviasi populasi itu kan pembaginya N ya. Mungkin jangan, biar Mas Arya tidak dan teman-teman tidak keliru, pembaginya tuh N, bukan N-1 gitu. Gitu Mas Arya ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi? Untuk materi hari ini, apakah cukup clear penjelasan saya? Atau masih ada yang membingungkan? Atau saya perlu tes ya satu-satu? Kalau suruh menjelaskan cara langsung, pas nggak ininya? Terutama penjelasan yang skew tuh yang sering salah. Orang banyak salah menjelaskan renceng kanan itu ternyata melihat puncaknya gitu. Padahal harusnya melihat ekornya, ya. Meso, plati, lepto, itu jangan kebalik-kebalik. Meso itu yang normal, plati itu datar, lepto itu yang tinggi. Oke, kalau memang sudah tidak ada, saya ingin mereview UTS kemarin gimana teman-teman. Beberapa orang saya prediksi dapat nilainya bagus, tapi ternyata nggak maksimal. Kenapa ya? Sedikit sih yang keliru di penghitungan, khususnya pertanyaan nomor esai 1 itu menjadi pembeda teman-teman, karena nilainya paling besar. Kan 30 sendiri. Izin bertanya Pak. Gimana? Itu nomor 1 kenapa jumlah anaknya ditaksir ke bawah ya Pak? Enggak ditaksir ke bawah, karena kan gini. Bentar saya buka dulu ya. Ketika persentasenya, kan jatuhnya kalau tidak salah 93, sekian kan ya. Ya enggak? 93, sekian. Nah, itu kalau membaca persentil, 93% data berada kurang dari nilai persentil yang dicari tadi. Yang rata-rata ditambah berapa standar deviasi di soal? Kan dapatnya 84, sekian kan gitu. Nah, jadi kalau teman-teman menafsirkan bahwa pembatasnya 93, maka kan sisa 7 orang. Maka 7 orang lah yang dapat nilai A, gitu. Tapi kalau teman-teman menafsirkannya 93 itu nggak termasuk, ada yang menjawab 8, itu saya masih benarkan. Jadi bisa 7, bisa 8, bahkan ada yang menjawab 6 pun saya masih beli toleransi. Makanya jawaban yang pas itu antara 6 dan 8. Karena tadi menginterpretasikan batas di persentil ke 93, sekian itu. Itu Mas Arya. Oh iya, terima kasih Pak. Terus kalau yang pertanyaan tentang saham, sebenarnya jawabannya sederhana. Yang kenapa orang butuh statistik? Karena untuk keputusan, untuk mengevaluasi hubungan antar variabel, sama perubahan-perubahan, yang mengatasi perubahan. Intinya itu sih. Bahasa apapun yang teman-teman sampaikan, kalau itu menyangkut ketiga penjelasan itu akan saya benarkan. Karena kalau teman-teman mencoba menganalisis harga saham, itu perubahannya dahsyat banget dalam seharinya. Nah, fungsi statistik di situ akan membantu mengambil keputusan secara tepat, apakah tepat menjual atau tepat membeli. Dan kita mengkaji tuh variabel waktu, variabel di luar
kejadian sahamnya ya. Kalau misalkan ada vaksin COVID datang, kira-kira saham mana yang akan terpengaruh? Kan itu mengkaji hubungan antar variabel. Jadi sengaja saya kasih soal yang terkini supaya teman-teman benar-benar membuka wawasannya bahwa statistik itu emang powerful di 3 tempat tadi gitu ya. Bisa mengatasi perubahan yang cepat, membantu mengambil keputusan secara tepat, dan menganalisis variabel-variabel yang saling berhubungan. Intinya itu untuk esai. Sementara untuk yang soal impor itu kan sederhana ya. Tapi kebanyakan teman-teman benar kok kalau itu. Kalau Mas Arya tadi mungkin kenapa nggak ngerti share itu apa. Makanya butuh membaca lagi selain dari konteks buku wajib ya. Gitu. Nah kalau Mas Andriansyah tuh menjawab soal nomor 3 pakai rentang gitu ya Mas. Justru itu pertanyaan UTS-nya. Di rentang sekian itu berapa taksiran yang paling mendekati? Banyak efek terobosan saya Pak di esai kurang. Oh gitu. Ya, next ya, nanti di UAS-nya diperbaiki. Karena persentase atau proporsi hasil UAS lebih menentukan daripada UTS. Ya Pak. Oke. Nah untuk yang SPSS-nya teman-teman udah bisa mencoba. Atau belum install? Ya di SPSS untuk kurtosis skills kayak tadi saya udah tunjukkan, jadi sangat mudah ya. Yang terpenting bagi saya adalah teman-teman paham kalau ngolahnya pakai SPSS, interpretasi skewness dan kurtosisnya harus seperti apa. Itu jangan sampai salah ya. Bahwa kurtosis di SPSS adalah negatif, 0, dan positif. Untuk skewness untuk kurtosis juga sama, negatif, 0, dan positif. Kemudian untuk yang skewness-nya juga menggunakan pendekatan negatif, 0, dan positif. Karena interpretasinya lebih gampang kalau seperti itu. Oke. Nah, saya anjurkan teman-teman membaca bukunya Anderson ya, karena Anderson itu sangat apik dalam menjelaskan statistik. Saya lebih banyak merujuk ke sana kalau menjelaskan tentang statistik. Oke, jadi sejauh ini teman-teman sudah komplit belajar tentang analisa data, baik ukuran pemusatan, mean, median, modus, ada ukuran lokasi. Ukuran lokasi itu berarti dari median, kuartil, desil, persentil, ya. Kemudian ada ukuran penyebaran atau dispersi. Teman-teman sudah belajar variance, standar deviasi, the coefficient of variasi. Dan hari ini kita belajar tentang bentuk kurva, kemencengan dan keruncingan dari kurva. Nah, next ke pertemuan berikutnya kita akan belajar 2 variabel, mulai dari korelasi, regresi, ya. Ini sebagai pengantar untuk materi korelasi. Kalau korelasi artinya kita mengkaji hubungan 2 variabel, tapi hubungan di sini hubungan yang sifatnya linear. Kalau satu positif, yang lain juga positif, ya berarti hubungannya berkorelasi positif, dalam arti semakin besar pula variabel yang lainnya. Tapi kalau berbanding terbalik, kalau variabel yang satu naik, variabel yang lainnya turun, nah itu korelasinya menjadi negatif. Lalu apa yang membedakan dengan regresi? Nah, regresi lebih berbicara kepada pengaruh variabel independen terhadap
variabel dependennya, atau variabel X mempengaruhi variabel Y. Berapa pengaruhnya? Tapi ini saling terkait dengan korelasi. Oke. Nah, ini nanti saya di pertemuan berikutnya akan lebih banyak belajar tentang ngeplot data, kemudian menganalisis hubungan korelasinya. Nah, ada yang menarik teman-teman ketika belajar kurtosis dan skewness. Oke, saya share ya sambil menunggu ini. Kalau teman-teman buka di sheet 1 dari file yang saya share, saya mencoba membuat semacam simulasi yang namanya mesokurtik itu yang kayak apa sih gitu. Nah, ini saya coba nih membuat distribusi data, satunya ada 100, kemudian duanya ada 200 dan seterusnya. Ini kalau digambarkan hasilnya seperti ini. Ya. Nah, ini kalau menggunakan rumusnya si Bock ya, yang perbandingan momen 4 dengan momen kedua pangkat 2, hasilnya pas 3. Pas 3. Nah, bentuknya seperti ini. Kita hapus dulu. Nah, ini yang bentuknya seperti ini, yang kurtik. Nah, coba kita ganti dengan satu nilai yang berbeda di sini. Misalkan di sini ada angka berapa ya? Bentar. Atau yang ini diganti 100, jadinya apa? Nggak ngaruh ya. Secara bentuk tidak ngaruh karena frekuensinya tetap sama-sama 1. Tapi kalau ini diganti 0, nggak ada nih. Dia menjadi 3,08 kurtosisnya. Artinya sudah berubah menjadi Platy-Kurti. Kalau ini kita ganti dengan yang di ujung-ujung ya, yang diganti dengan 4. Justru ketika diganti 4, dia malah menjadi meso. Aneh kan ya? Nah, kemarin tuh saya ketemu situs tentang kurtosis. Kemarin tanggal berapa, Bang? 9. Bentar.
Pak, maaf mic-nya belum dinyalakan. Oke, paham. Oke, nih perhatikan. Ini penjelasan kurtosis yang menurut saya bagus sekali. Kurtosis describes the distribution of data around an average. Used in statistics, kurtosis measures the peak of distributions on a chart and how thick that distribution of data is around the peak. A chart with high kurtosis has fatter tails and a low, even distribution. A chart with low kurtosis has skinny tails and a distribution more concentrated toward the average. For example, you can plot the average age of retirement on a chart and see its kurtosis. If most people in the community you're studying retire around the age of 65, the chart will have a thick hump around 65 in the center of its bell curve. You find few people far below or far above the age of 65 are retiring, so your chart will have skinny tails on either side of the thick hump that centers on the age 65. This chart has low kurtosis. If you're studying a community where retirement ages vary more widely, your chart may still show an average of 65, but its tails will be fatter, with fewer instances located near the bell curve because more people are retiring well below and well above 65. Ngerti nggak? Udah tahu artinya Pak tadi, Pak. Apa? Ngertinya dari gambar aja, dari yang Oke, ditatap. coba siapa Andriansyah gimana? Bahwa kurtosis menggambarkan distribusi data di sekitar rata-rata, betul? Ya, sebenarnya saya tengok gambarnya susah saya jelasnya. Gak apa-apa, silakan aja. Nggak ada yang salah kok dari penjelasan ini. Bingung saya, Pak, mau jelasin gimana, Pak? Kenapa bingung? Gimana ya? Yang lain aja lah, Pak. Belum jelaskan ya, Pak. Silakan. Ada yang mau coba nggak? Saya ulang ya. Saya ulang ininya sambil dijelaskan. Oke. Pertama di sini dijelaskan bahwa kurtosis describes the distribution of data around an average. Used in statistics, kurtosis measures the peak of distributions on a chart and how thick that distribution of data is around the peak. A chart with high kurtosis has fatter tails and a low, even distribution. A chart with low kurtosis has skinny tails and a distribution more concentrated toward the average. For example, you can plot the average age of retirement on a chart and see its kurtosis. If most people in the community you're di sini dibilang apa? Kalau kita mengamati distribusi data dari orang-orang yang pensiun ya, kan rata-rata pensiun itu 65 tahun. Ya. Nah, di kasus yang pertama ini rata-ratanya 65 dan orang-orang yang pensiun di sekitar 65 itu banyak gitu. Makanya bentuk grafiknya studying retire around the age of 65, the chart will have a thick hump around 65 in the center of its bell curve. You find few people far below or far above the age of 65 are retiring, so your chart will have skinny tails on either side of the thick hump that centers on the age 65. This chart has low kurtosis. Berarti maksudnya pelatih. Oke, yang kedua, you're studying a community where retirement ages vary more widely, your chart may still show an average of 65, but its tails will be fatter, with fewer instances located near the bell curve because more people are retiring well below and well above 65. Apa tuh yang membedakan?
sama-sama rata-rata 65, kenapa yang satu masuk Platy-Kurtic, yang satu Leptokurtic? Karena jumlah yang pensiun di usia 65 beda, Pak. Oke, untuk kasus yang mana? Untuk kasus yang runcing banget tuh Leptokurtic ya Pak ya, Pak? Lepto, ya. Itu orang yang pensiun di usia 65 tahun banyak banget Pak, gitu menumpuk di situ. Terus pengaruhnya dengan tail tadi disinggung ekor ya. Terus pengaruhnya ke ekornya tuh kenapa? Ekornya jadi lengkung banget gitu loh Pak, bahasanya apa ya? Runcing, terus? Iya, runcing. Runcing banget. Runcing banget. Oke. Terus? Kalau yang Platy-Kurtic itu jadi yang pensiun di usia 65 tahun itu sedikit Pak. Sehingga jadi menyebabkan ekornya di kedua sisi cenderung landai. Cenderung iya, kayak itulah Pak. Cenderung landai sama levelnya sama si 65 tahun tadi gitu. Oke, good. Makasih udah. Sama-sama Pak. Gitu ya, jadi pengaruh frekuensi di rata-rata terhadap posisi tail, posisi ekor di kedua sisi itu akan kelihatan. Kalau yang runcing, tadi seperti yang udah bilang, karena rata-ratanya frekuensinya banyak, mengakibatkan tailnya itu menjadi, ekor-ekornya menjadi lebih meruncing ya ke atas gitu. Sementara yang Platy-Kurtic karena frekuensi dari rata-ratanya itu cenderung sama dengan data lainnya, maka akan menghasilkan ekor yang lebih landai. Makanya disebutnya Platy. Nah, mudah-mudahan dengan video itu menjadi lebih clear. Nah, sekarang saya tanya, kalau teman-teman bisa membangkitkan data, coba berikan contoh data yang Platy dan Leptokurtic dengan data bangkitan sendiri. Kira-kira gimana? Oke, sekarang coba tebak ya. Coba tebak video tadi, datanya berapa aja? Oke, di sini teman-teman lihat, sorry bukan yang ini ya, di data yang, nah ini. Oke, coba perkirakan. Yang ini 65 kira-kira berapa? Taruhlah 1,5 ya. Hah? Mohon maaf Pak, layarnya belum terlihat Pak. Belum ya? Belum. Oke. Yuk, coba dibuat di Excel yang 67 itu ada 0,5 dalam bentuk persentase berarti ya. 0,5 coba teman-teman kalikan dengan 100. Yuk kita sama-sama bikin. Oke, di sini ada usia berapa? 67. Oke, berapa? 67, dari 62. 62 sampai 67. Oke, yang 62 ada 0,5. Kita kali 10 aja ya, biar gampang. 5. Kemudian yang ini berapa nih? Oh, gampang gini. 50, 75. Yang ini ada taruhlah 100. Ini 125. Yang 66 disamakan 100. Kemudian yang 67-nya kembali 75. Nah, pada saat posisi gini kita buat grafiknya ya. Insert.
kita langsung aja kita lagi ngukur kurtosis ya. Kurtosis dari, tapi ini harus dijabarkan dulu nih, 62-nya ada sekian banyak. Nggak bisa langsung. Banyak sekali ya, 62-nya ada 50 orang gitu. Itu dikecilin. Nah, menurut penjelasan tadi, ini akan menghasilkan yang plati. Ya, plati. Sementara untuk yang kasus kedua, kita lihat. Will have a thick hump around 65 in the center of its bell curve. You find few people far below or far above the age of 65 are retiring, so your chart will have skinny tails on either side of the thick hump that centers on the age 65. This chart has low kurtosis. If you're studying a community where retirement ages vary more widely, your chart may still show an average of 65, but it's Nah, kalau di sini apa hitungannya? 1, 15, 2 ya, kemudian yang atasnya 5, kemudian 64-nya ada sama gitu ya, sama dengan yang 2, yang 63-nya kondatnya mundur ya, maaf, 67 dari bawah sini ya, 67 dan 63 itu sama. Nah, ini akan menghasilkan, jadi betul yang dijelaskan sama Huda tadi, bahwa pengaruh frekuensi dari rata-rata itu akan membentuk seperti apa ujung-ujung atau tails dari distribusi data. Ya, kalau teman-teman mau silakan saya share di chat ya, kalau pengen tahu alamatnya. Ini sangat bagus untuk menjelaskan kurtosis. Oke, ada pertanyaan lagi nggak, teman-teman? Ya Pak. Silakan, Sofi. Saya ada lihat di video di YouTube Pak, itu kalau kan misalnya datanya ada 2 gunung gitu Pak jadinya. Oh, bimodul. Iya, jadi simetris juga dia. Iya, jadi simetris itu nggak harus datanya satu mode. Kalau datanya ada 2 modus, tapi kalau bentuknya sama-sama simetris, ya kita sebut juga dia simetris. Ada Mas Sofi. Nah, jadi bentuk simetri itu nggak harus puncaknya satu. Ya, modusnya nggak harus satu. Oke, jadi seluruh materi yang saya siapkan untuk hari ini udah saya sampaikan, termasuk yang video tadi ya. Video tadi itu sangat bagus untuk menjelaskan kurtosis. Jadi bahwa kurtosis kesimpulan akhirnya adalah menggambarkan distribusi data di sekitar rata-ratanya. Ya, kalau skewness, distribusi data yang menggambarkan a few very low or very high values. Jadi pengaruh jumlah nilai data yang terlalu besar atau terlalu kecil terhadap distribusi data yang ada, sehingga terbentuk menceng kanan dan menceng kiri. Kalau tidak ada nilai data yang terlalu besar atau terlalu kecil, maka akan menghasilkan bentuk distribusi yang cenderung simetri. Jadi kesimpulannya itu teman-teman pelajaran kita pada siang hari ini ya. Mudah-mudahan tanpa membuka buku, teman-teman juga sudah jelas bisa menjelaskan apa itu skewness, apa itu kurtosis. Kalau saya nanya apa itu kurtosis, jawabannya yang tadi. Ya, bentuk distribusi yang menggambarkan di sekitar, describe around the average, the mean. Jadi menggambarkan di sekitar rata-rata.
Kalau di sekitar rata-ratanya ternyata flat, berarti pati kurtik. Kalau membentuk runcingan, berarti laptop kurtik. Dan distribusi normal itu akan menghasilkan bentuk distribusi yang simetri dan mesokurtik. Kesimpulannya seperti itu. Oke, untuk responsi hari ini, teman-teman silahkan buat rangkuman singkat. Apa itu skewness, apa itu kurtosis, dan bagaimana rumus-rumus untuk menghasilkan kedua statistik ini. Ada waktu 10 menit, silahkan ditulis aja, kemudian di-upload di respons. Oke, dari saya tidak ada tambahan lagi, teman-teman. Tinggal tunggu jam 4 sore kita live, dan teman-teman silakan untuk mulai responsi bagi yang sudah selesai. Pak, mohon maaf, kalau misalnya yang tadi rangkumannya diketik aja bisa, Pak? Nggak apa-apa. Boleh, lebih bagus lagi kalau diketik. Tulis tangan boleh, diketik boleh, gitu. Ya. Oke, makasih banyak untuk kehadiran teman-teman semua pada pertemuan ke-8 ini. Sebelumnya saya mohon maaf karena tadi sempat ngajarnya di mobil di Grab karena perjalanan ke rumah dari pertemuan. Ya, salah satu kelebihannya pembelajaran jarak jauh memang bisa dilakukan dimanapun. Tapi walaupun begitu tetap harus terkondisikan. Kalau terkondisikan kayak tadi di mobil kan saya nggak bisa nge-share, nggak bisa menjelaskan lebih visual ya. Jadi memang harus di tempat tertentu untuk bisa mempresentasikan materi pada yang hari ini. Oke, sampai berjumpa lagi ya di pertemuan ke-9. Kita akan bahas tentang korelasi. Teman-teman silakan baca apa itu korelasi. Bila perlu sekaligus langsung dengan regresi juga nggak apa-apa karena rumus-rumusnya hampir mirip-mirip ya. Kalau gitu saya tutup sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Oke, silakan teman-teman selesaikan untuk kebutuhan responsinya. Saya close video. Terima kasih, Pak. Sama. Terima kasih banyak, Pak. Sehat selalu, Pak. Amin. Semuanya sehat-sehat ya. Terima kasih Bapak juga. Terima kasih, Pak. Amin. Terima kasih, Pak. Ya, silakan, Mbak Isna. Bagaimana kalau responsinya latihan yang tadi saja, Pak? Sepertinya waktunya mepet tidak ya. cukup. Iya. Monggo, terserah. Scan dan sebagainya. Oh, harus di-scan ya? Kalau yang tulis tangan kan harus di-scan dulu, Pak. Oh, gitu. Ya, silakan. Saya mempermudah semua proses pembelajaran kita ya. Jadi kalau ada yang ribet-ribet, jangan sungkan untuk ngasih masukan. Supaya teman-teman juga nanti terbiasa di pekerjaan juga gitu, nggak takut, nggak sungkan kalau memberi solusi, berikan saja. Monggo, kalau memang latihan tadi mau dijadikan responsi silahkan aja. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sami-sami. Ini kalian mengenal satu sama lainnya gimana ya? Kan cuma tatap layar doang ya? Kemarin niatnya mau meet up di Jogja, cuma Gojek. Iya. Waktunya sampai malam-malam terus. Tapi Juan kan punya sate Tegal. Iya, Pak. Sate Tegal udah paling enak nggak ada lawan. Iya. Banyak cabangnya dia, Pak. Iya. Tapi di Tegal kan nggak ada sate Tegal ya Juannya? Sate Madura khas Tegal, Pak. Sate ambal, Pak. Apa? Sate ambal dari Kebumen. Oh, ada lagi. Itu kayak apa, Nabila? Sate ayam gitu, Pak. Terus diapain? Ya biasa sate namanya. Oh, namanya sate ambal. Yuk, asalnya dari ambal. Terkenal sih, Pak, udah. Oh gitu. Oke, patut dicoba.
Enak Pak itu Pak, sate ambal Pak. Kalau di Jakarta di mana sate ambal? Kurang Nggak tahu tahu. Pak. Oh. Ya mudah-mudahan Januari sudah tatap muka ya, biar ngajarnya di kelas. Katanya Februari Pak, semester 2. Oh ya, Februari kan udah habis. Berarti semester 2 ya? Iya Pak. Saya biasanya semester 2 udah nggak ngajar. Saya ngajarnya semester 1 aja. Semoga Januari aja lah Pak balik. Iya. Oh iya, saya mau share nih sebelum tutup jam 4 sore ya. Teman-teman bisa ini. Apa yang dipelajari di STIS itu sangat berpengaruh besar pada saat nanti teman-teman mengambil S2, S3. Jadi kembali saya kutip pernyataannya Imam Syafi'i ya, bahwa siapa yang tidak tahan perihnya belajar, maka dia harus tahan pedihnya kemiskinan atau pedihnya kebodohan. Nah, itu teman-teman harus pegang. Yang nyantai sekarang berarti nanti pada saat S2, S3 harus kerja keras. Tapi kalau di masa-masa D4 ini teman-teman kerja keras, nanti S2, S3-nya lebih ringan. Saya S2 di ITS. Sebagian besar pelajaran di ITS itu sudah dipelajari di STIS. Jadi saya lebih nyantai ngejalanin S2 di ITS-nya. Misalkan di STIS sudah belajar analisis data kategorik, categorical data analysis gitu. Nah, itu bukunya ternyata sama persis dengan waktu S2. Berarti kan saya nggak kerja keras lagi tuh mempelajari itu, karena di STIS sudah belajar gitu. Jadi teman-teman berpikirnya jangan cuma untuk kebutuhan sekarang aja, berpikirnya untuk kebutuhan jangka panjang. Kalau bisa sampai S3, bagus. Nah, kumpulin modalnya sekarang. Bahwa untuk nyampe S3 atau S2 ke luar negeri, batas IPK minimalnya berapa? Misalkan 3, teman-teman ambil target IPK saya harus di atas 3,3 atau 3,4. Syukur-syukur sampai 4. Kalau mau, silakan. Jadi jangan kita nggak bisa S2 hanya karena IPK waktu D4-nya kurang memenuhi syarat gitu ya. Kan itu udah gugur dengan sendirinya gitu. Karena itu saran dari Pak Anies Baswedan ya, Gubernur DKI, kalau teman-teman mau pasang target IPK, lihat kampus mana yang mau dituju nanti waktu ambil S2. Kalau teman-teman mau ke Harvard misalkan gitu, di Harvard butuh IPK-nya berapa? Nah itu yang dipasang jadi target. Sehingga teman-teman belajarnya itu ada gairah gitu ya, ada semangat. Walaupun film drama Korea sangat menggoda, tetap belajar statistika gitu. Itu buat apa ya? Buat pembanding gitu, bahwa orang kalau sudah punya passion gitu ya, bisa memilih kapan saya menggunakan waktu me time-nya, kapan untuk belajar. Yang pasti jangan me time-nya lebih banyak daripada belajarnya. Ya. Jadi kalau teman-teman sekarang kerja keras, insya Allah next-nya itu akan lebih mudah, lebih ringan. Saya ngajak teman-teman belajar statistika itu dengan fun, dengan happy ya. Nggak usah dipikirin rumusnya rumit-rumit. Asal teman-teman bisa menyederhanakan rumus itu menjadi bahasa sederhana, insya Allah statistikanya bisa dikuasai. Oke, kita close ya. Saya langsung leave karena salamnya tadi udah ya. Sampai berjumpa kembali di pertemuan ke-8.